Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel MA Al-Islah Jamanis. Saat ini saya sedang bersama 3 orang siswa MA Al-Islah Jamanis. Boleh perkenalkan diri? Boleh ya, perkenalkan nama saya Febri Sutisna Alamsyah. Saya sekarang kelas 12 Dinas 1, kelas 12 semester akhir. Oke, perkenalkan nama saya Yuni Winarti. Saya dari kelas MIA 2. Saya juga sama berada dalam masa tenggang di MA Al-Islah. Saya perkenalkan nama saya Ilham Dansa. Saya sama seperti mereka. Saya berada di kelas 12 MIA 2. Oh, beda. MIA 2. Saya bersatu. Sama ya, saya sedang berada di semester akhir. Semester kritis ya. Ya. Oke, bisa diceritakan latar belakang pendidikan masing-masing? Saya berasal dari Kabupaten Bangkalan dan saya bersekolah SD di SD 4 Gresik, kemudian sanawiyah di MTS Al-Islah dan melanjutkan ke Madrasah Alia Al-Islah ini sampai sekarang. Dan sebentar lagi keluar. Oke, sedangkan saya dari Sangiang Teras. Saya bersekolah dasar di SD Al Dasar 3. Lalu saya melanjutkan di MTS Al-Islah sama dengan Febri. Lalu saya melanjutkan lagi di MA Al-Islah Jamanis. Kalau saya bersekolah SD di SD 4 Argasari. Ya, tahu lah SD 4 Argasari. Saya melanjutkan ke pesantren, tapi tidak laknat ya. Kenapa? Bukan laknat, tidak laknat. Tidak laknat. Tidak lama. Saya berpesantren di Tajamaya di Manahijul Huda. Lalu saya pindah kelas 8 semester 2 ke MTS Al-Islah. Lalu saya melanjutkan dia di sini di MA Al-Islah berada. Kalau boleh tanya kenapa tidak melanjutkan pesantren? Itu ya, saya mencari pengalaman. Kenapa hanya 1 tahun? Ya, tapi setelah saya keluar dari pesantren itu rasanya menyesal. Ketika melihat orang-orang di pesantren itu ya di sosmed gitu, wah, hati saya itu berdoa kita berkuar gitu, berkata jiwaku ingin melanjutkan ke pesantren, tapi ya sekarang untuk masuk ke pesantren susah gitu. Bukan susah, waktu nanti tos udah mentok gitu. Masuk pesantren itu mendingan lebih dari SMP karena di situ pikirannya masih ya disebut masih jernih gitu. Tapi alhamdulillah yang masuk ke MTS berbasis keagamaan ya, juga, terus masuk ke MA berbasis keagamaan juga, jadi tidak terlalu jauh dengan pesantren. Oke, mengapa dulu memilih bersekolah ke MA Al-Islah Jamanis ini? Gimana? Saya sekolah di sini karena ya melihat jarak juga ya dekat. Tadinya sih mau ke yang jauh gitu kan. Gimana? Ke itu tuh, Kemang. Tiga Ciawi. Tapi setelah dipikir-pikir itu akan memakan waktu, ongkos, dan harus punya kendaraan. Sedangkan saya masuk ke sini itu karena ya yang penting sekolah. Ya, karena sekolah itu di mana pun sama. Ya, pelajarannya juga begitu. Yang penting kita benar-benar. Ya. Oke, sedangkan saya masuk ke MA Al-Islah, pertama saya kan bingung mau melanjutkan kemana. Terus ada masukan-masukan dari keluarga, katanya kan pelajaran sama ya, dimanapun kan ya, sekolah manapun juga sama. Terus ibu saya bilang ya udah yang dekat saja,
Yaudah saya melanjutkan ke sini karena kakak saya juga lulusan dari MA Alisa. Udah saya sekolah di sini saja. Terus biayanya juga lebih murah kan? Di MA Alisa tuh. Ya udah saya lanjutkan di sini. Ternyata ya sesuai dengan harapan, dekat, murah, pelajaran juga sama, gurunya juga berpendidikan tinggi, semuanya bisa jenang. Ya, jelas. Kalau saya ya sama saja, jarak yang pertama murah dan tentunya gurunya yang berpengalaman dan pendidikan. Oke, bisa diceritakan bagaimana sih pengalaman belajar di Indonesia? sangat memuaskan. Ya kan dijalani. Pertama sih serasa sulit, tapi jurusan IPA. Ya jurusan IPA kan saya bingung tadinya. Masuk jurusan IPA itu begitu. Ya tadinya kurang tertarik karena saya tadinya tidak suka. Tapi setelah dicoba, dijalani, alhamdulillah sesuai lah. Saya pengalaman belajar di sini ya sangat menyenangkan. Ya begitulah belajar di sekolah, pendidikan itu penting. Teman-teman. Ya teman-temannya juga ramah. Ya walaupun ada teman yang sedikit menyebalkan. Sudah biasa. Pasti ada. Ya pasti ada. Sekarang manapun. Pengalamannya gitu-gitu aja. Gurunya juga wah gitu. Ya baik-baik gitu, ramah-ramah gitu. Apalagi? Pengalaman? Kayak dalam pelajaran atau Pelajaran yang saya favoritkan gitu. Ya sama tadi kayak bahasa Indonesia. Berani mengerti, gurunya wah gitu berpendidikannya tinggi. Iya, asal belajar ke dosen. Ya, dosen emang. Yang pelajaran yang saya tidak minati itu kimia. Iya. Kimia itu bagi saya wah pusing. Tapi alhamdulillah setelah kelas 12 ini ya di semester akhir itu ada pemasukan ya, sedikit demi sedikit ya, karena itu pelajarannya itu ya lumayan dari mengerti gitu dibandingkan dari kelas 10 sampai kelas 12. Karena kan kelas dari dari itu tidak ada yang masuk ke dalam otak gitu. Ya begitulah pelajaran. Saya belajar di MA lumayan dalam pelajarannya, tapi untuk pertama kali kan di MTS sebelumnya tidak ada pelajaran apa sih kimia, ada kan biologi, cuma IPA saja. Jadi pas masuk itu kan ada kaget jiwa ini gitu ya. Banyak. Matematika pun ada 2. Iya. MIPA. Kan sama. Tapi alhamdulillah jani pelajaran matematika, kimia, fisika tidak suka, tapi sangat menyenangkan belajar di sini. Karena ya penasaran bagi saya gitu. Jadi kita itu digiring untuk mengerti dalam suatu hal gitu tak? Ya. Pertanyaannya, jadi kita lagi asa sulit tapi pas dikerjakan nemu jawabannya. kayak dapat Kenikmatan itu pas gitu kan? Iya benar. Kenikmatan yang Hakiki. tidak bisa diungkapkan. Tulis. Tapi alhamdulillah sudah biasa sih. Kita sudah biasa dan mengerti banyak hal. Tentu saja hal yang baru. Itu aja. Kakak ini ikut organisasi kan? Organisasi OSIS. Ya. Oke, bisa diceritakan pengalaman berorganisasi di OSIS di mana? Ya. Organisasi OSIS. Di sini saya menjabat sebagai kemarin saya menjabat sebagai ketua
dan alhamdulillah itu sangat mempengaruhi diri saya sendiri. Iya. Buktinya saya Bisa memimpin. Iya. nggak bisa memimpin sih, soalnya bisa apa sih, bisa lebih mengarahkan orang lain gitu kan dalam Mengajak. ya mengajak, terus kebersamaan Iya. Jelas kebersamaan. Jelas gitu bersama. kan, ada apa sih? Oke. Kalau saya pengalaman dari Berorganisasi. ya yang tadi telah disampaikan Febri sama kebersamaannya itu yang lebih penting, soalnya dalam organisasi di OSIS itu ya, jadi semua anggota itu bekerja sama melakukan apa gitu, membuat proposal atau apa gitu, bekerja sama semuanya. Dapat dilihat gitu kebersamaan yang muncul di sana tuh. Itu yang paling mengesankan. Kalau saya paling mengesankan di organisasi OSIS ini, yang paling menyenangkan ya sama kebersamaannya, apalagi ada acara-acara. Tapi ada juga Masa-masa daunnya ya ketika bekerja sama itu tidak ada rekan yang membantu, apalagi saat kewalahan. proposal yang Ya. dijalankan tidak sesuai dengan direncanakan gitu kan. Dia harus direvisi Hasilnya. terus. Oke. Selain OSIS kan ada pramuka tuh. Ya. Ya, Apakah Ah, ikut juga? pernah saya pernah ikut di Saka Bayangkara. oh, bisa bareng-bareng ya. Di situ Sama saya saya pun Saka ya sama Bayangkara. dengan dia. Di situ saya banyak pengalaman, banyak teman tentunya. Karena kan itu Saka Bayangkara itu Yang dipanggil. ya dipandu oleh polisi, polisi ya. Jadi itu pengalaman sungguh besar gitu. Ya. Ih, saya gak ikut kan, coba ceritain dong pengalaman yang paling memorable saat mengikuti Saka Bayangkara. Oh, Pengalaman itu yang paling saya ingat, yang paling saya melekat di hati itu ketika sedang tidur, pas waktu malam hari jam 12 atau jam berapa, dibangunkan oleh petasan, jadi sini, dan deror. ya, kan kaget ya baru bangun gitu tak. Saya pun Langsung pusing. Ya, merasakan pusing. salah masuk salah keluar yang Ya. tadinya ini tuh di sini kan keluar ke sini itu yang paling mengesankan gitu tak paling Nah, udah ketika dikumpulkan di lapang itu, seragam itu harus lengkap, dan saya pun seragam yang tidak lengkap terus kaki. Kan di buru-buru gitu. Nah, waktu itu saya pusing gitu. Pas tidur terus bangun, terus kaki pun dipasangkan. Pasangkan. Persiapannya. Ya, tidak ada persiapan. Beda lagi dengan teman saya. Teman saya itu dikasih tahu, katanya jangan lepas atribut semuanya. Jadi ya, teman saya tidak dihukum dan saya pun dihukum. Sama. Kalau kakak tahu operasi semut Ya, itu terus itu yang Ya. paling itu paling Pertama. pada pramuka. ya, Ya. pertama paling mendengar operasi semut itu di situ di Sakabengka. Apa itu Ini operasi jurusan semut? IPA ya. Ya, ya Kayak emang timbul mempelajari biologi. penasaran timbul penasaran saya pun bagaimana itu menanyakan di dalam hati. Apa itu operasi semut? Apa? Apakah mencari Apakah semut? iya ada operasi gitu Apakah ya mencari-cari semut gitu? Dan Ya, ternyata tanya. ya mengambil Bersih semut. bersih. Itu sih paling Ah, pesannya apa-apa. dari pramuka ya. Terus kan saya juga mengalami apa kan namanya? antara Bantara. Ya, Bantara. Oh, Bantara. Itu dalam Ya, saya organisasi pramuka Pramuka. terus tiap tahun juga ada kan. ada. Terus laksana ya kotor-kotoran paling seru sih. Terus organisasi apa lagi? Yang kemarin-kemarin, Iya. ya, yang baru-baru ini, saya sama Kak Febri, saya ikut IPNO, Oh iya. ya yang diselenggarakan di Rekom. Semua Sitasi Utara itu ikut. Jadi semua Sitasi Utara ada 8 kecamatan. Di sana saya, wah apa itu sih IPNO? Dan Terang naon kan ini. ya tidak tahu apa-apa. Saya direkomendasikan kemana? Direkomendasikan Direkomendasikan. dari bapak ya, dari bapak.
dan saya pun bukan kepo, ingin penasaran. Saya pun ingin tahu apa itu hipno. Ternyata hipno itu ya ikatan pelajar Nahdlatul Ulama yang itu diadakan oleh hipno ya, membentuk kadar-kadar NU ya. Di sana pengalamannya ramai. Seru ya? Ya, seru. Seru kan? Di sana diajarkan lebih kepada keorganisasian dan pengetahuan tentang NU. Setelah itu ya kan hipno masih ada lagi tahapannya. Hipno itu baru awalan dan tahapan keduanya itu apa? Baca bukan? Bukan. Banser itu lebih kepada lakmut ya. Lakmut. Dan bertahap lagi menjadi lebih luas mengenal NU. Ya. Jadi kita semua suka berorganisasi ya. Ya. Jadi dia Alisa juga kan banyak organisasi bisa kita ikuti juga. Ya, oke, sebentar. Ada yang belum saya tersampaikan. Apa? Ketika berorganisasi, saya belum pernah mengikuti organisasi dari SMP dan ya SMP dan MTS di sini. Setelah di MA ini di Alislah, saya mengikuti kayak pramuka, kembali hipno, OSIS, ya apa. Saya ikut dan saya itu tidak tahu apa-apa kayak keberatan tentang Masih pemula. ya masih pemula. Kalau beda lagi dengan kakak-kakak ini, mereka sudah lebih berpengalaman di bidang organisasi. Ya, saya penasaran kepada organisasi itu seperti apa. Dan saya kepo banget itu penasaran. Ya, seperti itulah organisasi. Kan kakak ini kelas 12 ya. Ya, Apakah ada rencana gitu untuk melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi? Rencana pasti ada. Pasti ada. pasti. Tapi kalau saya sendiri masalah waktu Ya. untuk tahun sekarang. Ya mau menentukan dulu materi Ya, yang pasti tentunya uang. persiapan uang kan. Tapi kan kita bisa cari peluang dari Ya, rencana memanfaatkan peluang. rencana untuk lanjutan itu pasti ada. Saya Cuman ya kalau saya itu sekarang cuma coba-coba daftar apakah keterima atau tidak. Kalau keterima ya insya Allah saya ambil. Ya kalau tidak diterima ya bisa Cari jalan lain juga. Ya. Masih banyak peluang ya. Ya sama, hampir sama seperti yang Ubri katakan. Masih menunggu, masih cari-cari materi. Juga masih bingung mau ambil jurusan apa. Kedepannya Oke, bisa pesan gitu untuk adik-adik kelas SMP MTS kelas 9 itu untuk bagaimana pesan-pesannya kepada siswa MTS SMP. ya untuk kalian semua jangan ragu untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Banyak sekolah, mari masuk ke MA Alislah karena di sini banyak organisasi. Terus guru yang berpengalaman, semuanya sarjana dan biayanya juga terjangkau. Pelajarannya juga luas dan gratis banget. Kalian bisa memilih bisa pilih jurusan IPA ataupun IPS. ayo kami tunggu di MA Alislah. Terima kasih ya kepada Ilham, Sayuni dan Febri. Semoga sukses di masa depan. Oke, sebelum ditutup, coba ungkapkan kalimat untuk MA Alislah Jamanisa MA Alislah dengan semangat. MA Alislah Jaya. MA Alislah tetap maju dan sukses. MA Alislah menyenangkan dan penuh peluang. Terakhir, MA Alislah berprestasi. Oke, terima kasih telah menyaksikan channel MA Alislah Jamanisa ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.